Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang real atau Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah kita yang sebagai orang percaya, kita boleh terus peka akan kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang memberitahukan kepada kita bahwa kita mengalami Dia dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pengakuan iman kita yang didasarkan kepada doktrin iman Kristen yang berdasar Alkitab. Tetapi yang kedua adalah perilaku iman kita sehari-hari yang didasarkan kepada pengakuan iman kita. Saudara, ada orang Kristen yang memiliki pengetahuan dan pengakuan iman yang sangat bagus yang didasarkan kepada pengajaran atau doktrin iman Kristen yang diajarkan Alkitab. Namun mereka ini tidak mempunyai perilaku iman sehari-hari yang sesuai dengan pengakuan iman mereka. Sehingga saudara, orang Kristen seperti ini seringkali bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Atau membuat orang lain terheran-heran bagaimana orang Kristen yang mempunyai pengetahuan dan pengakuan iman yang begitu mendalam, tapi tidak memiliki perilaku iman dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, bagaimana dengan saudara? Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6, ayat 17 sampai ayat 19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa, baik ketika ia mengajar maupun di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak heran saudara-saudara bahwa orang-orang banyak begitu menanti-nantikan dia. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka itu datang dari berbagai wilayah. Di sini dikatakan dari wilayah Yerusalem, Yudea, bahkan saudara dari wilayah pantai Tirus dan Sidon yang merupakan dari bangsa-bangsa orang bukan Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus dan sangat menanti-nantikan dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, marilah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, dan juga mungkin ketika kita baca dari bagian yang lain dari kitab Injil ini, maka kita menemukan bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Orang-orang itu sangat menanti-nantikan dia. Nah saudara, mengapa mereka menanti-nantikan dia? Karena mereka juga ada di antara mereka yang menyaksikan apa yang dia perbuat dan apa yang dia katakan. Tetapi juga ada di antara mereka yang mendengar dari orang lain apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat.
Dengan kata lain, saya mau katakan, mengapa mereka menanti-nantikan Tuhan Yesus? Karena mereka percaya. Percaya dengan apa yang mereka lihat, atau percaya dengan apa yang mereka dengar. Saudara-saudara, efek dari percaya kepada Yesus yang mendorong mereka selalu menanti-nantikan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus satu kali berada di bukit, dan ketika dia turun, orang banyak sudah berkumpul menantikan dia. Karena mereka percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayanya mereka dengan percayanya kita bisa berbeda. Mungkin percayanya mereka bukan di dalam taraf percaya yang sebagaimana yang Alkitab maksudkan, yaitu percaya untuk mendapat keselamatan. Tetapi saudara, sikap mereka inilah yang kita pelajari. Sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita berkata kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, apakah kalimat saya percaya kepada Tuhan Yesus hanya sampai batas pengakuan iman saya tentang Yesus? Apakah pengakuan iman saya yang berkata saya percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh ada di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari? Yaitu efek daripada saya percaya. Karena saya percaya dia, maka saya menjadi orang yang selalu menanti-nantikan dia, merindukan dia, mau dekat dengan dia, karena saya percaya kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang adalah orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi percayanya kepada Tuhan Yesus hanya sebatas pengakuan iman. Ada orang Kristen tertentu, di awal pertama kali dia percaya, dia sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sehingga dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan dia mengalami Tuhan. Namun berselang waktu cukup panjang, setelah dia begitu lama jadi orang Kristen, maka kata percaya Yesus Kristus, itu hanya sebatas pengakuan iman. Dan dia mulai berkata, kenapa hidup saya hambar? Mengapa hidup saya biasa-biasa saja? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemungkinan kalimat saya percaya Yesus sudah hanya pada batas pengakuan iman saja. Saudara, mari kita selalu menyegarkan rohani kita dengan selalu mengekspresikan pengakuan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, saya selalu menantikan Tuhan. Saudara menantikan Tuhan, yaitu melalui doa kita, melalui baca firman Tuhan, melalui ibadah kita, melalui perenungan akan firman Tuhan, atau di dalam perjalanan hidup kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Saudara, disitulah saudara, kita akan semakin mengenal dia dan bertumbuh di dalam iman kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, saudara, marilah kita merindukan, mengalami kuasa dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan firman Tuhan. Semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Saudara, mengapa mereka itu berusaha menjamah dia? Kata berusaha menjamah dia memberitahukan ada satu usaha sehingga mereka boleh menjamah Tuhan Yesus. Semua itu didasarkan kepada karena mereka percaya. Percaya ada kuasa di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita selalu berkata, saya percaya Yesus berkuasa. Namun saudara, berapa banyak orang-orang percaya tidak mengalami kuasa Tuhan Yesus? Kemungkinannya adalah bukan salahnya kepada percaya bahwa Yesus berkuasa. Tetapi
kata percaya kepada Yesus berkuasa sudah berada hanya pada pengakuan iman saja atau hanya pada pengetahuan saja. Namun tidak lagi sebagai sesuatu yang hidup. Bukan lagi sebagai sesuatu dinamis. Iman percaya tidak menggerakkan dia untuk merindukan, mengalami kuasa Tuhan. Saudara, berbeda sekali percaya Yesus berkuasa dengan merindukan mengalami kuasa Tuhan Yesus. Saudara dan saya perlu percaya kuasa Tuhan Yesus. Tapi saudara membutuhkan, saudara merindukan mengalami kuasa Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita tidak merindukan kuasa Tuhan Yesus, maka saudara, kita akan hidup sebagaimana kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu saudara, orang-orang percaya bisa saja masuk ke dalam wilayah. Dia hidup sebagaimana pada umumnya orang hidup. Sehingga kehidupan orang percaya sama dengan orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari belajar dari firman Tuhan ini. Alami, rindukan kuasa Allah itu di dalam Yesus. Dan hidup kita berbeda daripada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana orang banyak itu merindukan Tuhan Yesus sampai mereka menantikan Tuhan Yesus. Tuhan, ini menjadi satu introspeksi bagi kami sebagai orang percaya. Seberapa rindukah kami berdekat dengan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bagaimana orang banyak itu berusaha menjamah Tuhan Yesus. Ini menjadi introspeksi bagi kami ya Tuhan. Seberapa kami percaya dan merindukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, supaya iman percaya kami nyata di dalam perilaku sehari-hari hidup kami. Sehingga kami bukan saja punya pengetahuan mengenai Engkau, tapi kami punya pengenalan akan Engkau yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.